Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan, apabila ia berdoa? Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan dan kesedihan? Kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta dan meratap semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tak lain, adalah hanya Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Bagiku dan juga Anda, adalah suatu kewajiban untuk berdoa dan meminta kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun ketika sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan ke harbaan Allah dan kita juga tetap harus bertawasul kepada Allah, meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang Allah sambil memohon, menangis merendahkan diri dan meminta ampunan Allah. Dan kemudian, tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, maunah atau uluran, bantuan dan kemudahan yang bersumber dari Allah. Allah berfirman, atau, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah? Quran Surat An-Naml ayat 62. Jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Allah berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Di sini, saya tidak akan memaparkan doa-doa pengusir rasa duka, gundah dan sedih. Bagaimanapun, sebaiknya Anda mempelajari sendiri kalimat-kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadis. Setelah itu, mengadulah, merataplah, berdoa dan memohonlah kepada Allah. Dan bila Anda sudah berhasil menemukan Allah, berarti Anda telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi, jika Anda kehilangan iman kepada Allah, niscaya Anda telah kehilangan segalanya. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah. Juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang Anda minta. Maka itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali akan mengerut kecuali tali Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu Allah. Allah Maha Dekat, Maha Mendengar, dan Maha Menjawab. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda, karena Anda manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, dan Dia Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal dan Maha Terpuji, agar senantiasa berdoa. Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku niscaya akan kukabulkan bagimu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketika musibah dan bencana datang silih berganti menimpa Anda, berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, mohonlah pertolongan Allah, dan mintalah jalan keluar dari Allah. Tundukkan wajah untuk mengkuduskan nama Allah demi mendapatkan mahkota kemerdekaan dari Allah. Lekatkan hidung pada tempat Anda bersujud kepada Allah agar Anda mendapatkan keselamatan. Angkat kedua tangan Anda, buka kedua telapak tangan Anda, perbanyak memohon kepada Allah, jangan pernah bosan meminta kepada Allah, dan jangan pernah berpaling dari depan pintu Allah. Harapkanlah kelembutan kasih sayang dari Allah, nantikan pertolongan Allah, nyaringkan suara Anda tatkala menyebut nama Allah, dan selalu berbaik sangkalah kepada Allah. Curahkan seluruh waktu Anda untuk Allah dan beribadahlah kepada Allah dengan tekun agar Anda mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan.